Iya sahabat Alia, kalau di beberapa episode kemarin ya kita sudah ngobrolin tentang hal-hal yang sensitif dengan dua dokter muda. Kali ini kita ngobrol santai aja deh, ngobrolin tentang jadi orang baik itu perlu tapi masih tahu batasan, serba-serbi antara ikhlas dan dimanfaatkan. Ini berasa jadi pelaku apa korban ini ya? Dua-duanya mungkin ya. Mungkin ya. Oke, ada dokter muda Fauzan dan juga dokter muda Umar. Ini janjian gak sih namanya? Islamik banget. Tuh. Alhamdulillah. Emang aura-auranya Islamik itu. Oh, auranya positif gitu ya. Aura positif. Biasanya kalau aura positif biasanya jadi korban. Tentang pemanfaatan. Jadi kita tuh akan ngebahas sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi tentang orang baik yang kadang justru malahan dimanfaatin. Padahal niatnya kita kan baik, niatnya kita kan nolong. Tapi kayak jadi sesuatu yang kayak wajib akhirnya. Benar nggak sih? Betul. Nah, kalian pernah nggak nih merasakan hal-hal yang seperti itu gitu ya? Jadi udah ngebantu orang, tapi ujung-ujungnya ternyata malahan kita kayak dimanfaatin gitu. Gimana perasaan kalian? Langsung bereaksi ya. Oh, tertusuk hati aku gitu. Gimana? Dari siapa dulu? Fauzan apa Umar? Mas Ojan dulu aja deh. Oh, Mas Ojan. Oh, bukan ya? Iya Fauzan. Oh, jadi bisa dua-duanya. Oh iya, tatap Fleksibel. mata saya. Atau Tahu nggak kamu? Saya tahu kayak dong. gitu. Oh, tahu ya? Sketsa kan? Oh iya, alhamdulillah tahu. Masih seumuran Oh, kan? masih seumuran kita. Oke. Iya, Fauzan. Kalau merasa dimanfaatin kayaknya pernah tapi udah lupa kayaknya. Soalnya kayak kalau saya membantu orang tuh menurut saya ya berusaha membantu aja tuh untuk efeknya entah itu nanti mau dimanfaatin atau kayak gimana itu urusan orang lain bukan urusan kita. Jadi kalau ngerasa dimanfaatin mungkin pernah aja tapi kalau buat sekarang setelah dimanfaatin kita lupakan aja itu. Oh, Feel free gitu. Oh, jadi setelah kayak merasa kayaknya gue dimanfaatin nih. Ya udahlah, yang penting maksudnya niatnya baik gitu ya. Ya, kita melakukan ya sesuai dengan niat kita membantu. Kalau nanti dimanfaatin atau ya kalau dimanfaatkan berarti kita manfaat buat orang lain. Itu kan iya, bagus. Iya, benar-benar. Berarti kan kita lebih positif lagi ya, sesuai namanya Positive ya. vibes. Oh iya. Kalau dari Umar? Kalau dimanfaatkan itu pasti pernah ya, bahkan sering mungkin ya. Korban banget sih dia. Karena niat saya tuh awalnya kan mau hanya ingin membantu aja, niatnya pure dari hati tuh ingin membantu. Mungkin ada beberapa oknum yang memang agak tidak tahu diri atau memang tidak tahu diuntung seperti itu ya. Jadi memanfaatkan kebaikan saya untuk dimanfaatkan seperti itu untuk keuntungan mereka sendiri, itu sering banget terjadi. Dan kalau dari saya pribadi campur aduk ya rasanya ya, karena niat saya ingin membantu tapi kok malah jadi seperti ini gitu. Kecewa pasti, cuman ya udah lah ya, namanya juga manusia kan, kita nggak bisa mengontrol gitu kan, jadi ya let it go aja gitu. Oh, jadi sebenarnya kalian itu kayak pernah merasa dimanfaatin gitu ya sebenarnya. Betul. Setiap orang pernah nggak? Iya, kayaknya setiap orang sih pernah. Ya. Iya pernah ya. Karena kan kadang kita sendiri pun juga yang seperti ini juga kan pasti mencari manfaat dari orang lain ya. Nggak bisa kita pungkiri kalau kita juga butuh bantuan orang lain. Kita juga memanfaatkan bantuan dari orang lain tersebut. Benar, tapi kan kita harusnya memang lebih tahu diri lagi gitu ya. Itu sih penting sih. Nah, itu kalau sudah dibantu ya sudah gitu. Ya minimal terima kasih Ya, terus menghargai gitu. Bahkan dari kecil aja sekarang sudah banyak banget konten-konten itu ataupun juga ajaran-ajaran di sekolah itu ucapkan terima kasih, minta tolong, minta maaf gitu kan ya. Ya itu kayak 3 kata ajaib yang mulai menghilang di generasi sekarang. Oh iya. Padahal kan dari dulu kita diajarkan kayak gitu. Benar. Kadang kalau ada orang tua duduk di bawah aja kan kita mesti gini. Atau nggak duduk di bawah aja kan kita pasti gini. Kalau sekarang anak kecil lari, jalan biasa aja. Ya udah kayak di catwalk gitu ya. Ada orang tua ya udah gitu biarin aja. Nah itu emang sebenarnya ya kembali lagi budaya ya. Budaya anak-anak Gen Z, Gen Alpha itu memang harus ditingkatkan lagi untuk hal-hal yang seperti itu. Nah kalau misalkan dari kalian sendiri masih penting nggak sih punya niat tulus untuk membantu? Padahal kan mungkin yang kita tahu nih orang kayaknya cuma manfaatin aku aja deh gitu. Kalau niat pasti masih sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan ya, karena untuk menjadi orang baik pada zaman yang seperti itu langka. Menurut saya itu langka, karena pasti
dari ada oknum ya, kita sebutnya oknum. Itu kalau misalkan ingin punya niat baik itu pasti ada maunya. Itu pasti ada yang seperti itu. Nah, kalau misalkan dari kita ingin atau punya niat baik itu pasti sangat diperlukan pada zaman yang seperti ini seperti itu. Gitu. Asalkan kita masih tahu batasan aja sih gitu. Kapan kita bisa sampai mana kita menolong orang itu dan kapan kita stop buat menolong orang itu, seperti itu aja. Oh iya, jadi kita bisa mengukur nih ya, maksudnya Iya. kita harus berhenti nih kayaknya, kita nggak usah nolongin lagi gitu. Iya bisa, Oh. karena kan kita yang bisa mengendalikan apa yang kita lakukan gitu. Jadi tetap niat tulus mah ada. Ada pasti. Ada ya. Nah, dari Mas Ozan, Fauzan. Harus ada sih menurut saya. Kalau di dunia yang saat ini banyak banget kejahatan ya, harus diimbangi. Niat baik itu makin meningkat juga. Kalau semua jahat ya hancur negara kita. Iya sih ya. Ya, niat baik itu harus ada ya. Nanti kalau orang lain balikin ke kita mah, ya kalau dikembalikan kebaikan kita ya alhamdulillah. Kalau misal nggak dikembalikan ya Okay. kita kembali kepada Allah. Oh, iya. Mungkin nanti ada waktu yang kembalikan itu pasti kembali kepada kita. Niat baik itu pasti kembali kepada kita. Iya benar, karena kan kadang kita memperoleh kebaikan bukan dari orang yang kita tolong. Ya, kadang ya kita memperoleh kebaikan dari orang-orang lain justru, tapi dari apa yang sudah kita lakukan di hari-hari lalu Iya, seperti benar itu ya. banget. Benar Ya, banget ya. Kita nggak tahu panennya kita itu kapan. Iya. Nah, iya benar. Tabur tuai itu nyata sebenarnya. Oh iya. Jadi bukan karma lagi ya Bukan. bahasanya ya. Tabur tuai. Tabur Jadi tuai. apa yang kita tabur ya itu yang akan kita tuai seperti Iya. itu. Itu masih nyata kok sampai Iya, sekarang. masih Masih nyata berlaku. ya? Ya, walaupun orang-orang mulai merasa itu nggak nyata, tapi kalau dilihat-lihat masih kok. Masih. Kalau kita rasakan ya kita masih lah itu masih bisa dipakai. Biar kita ya juga memiliki niat yang baik untuk berbuat baik pada orang lain. Iya ya, karena kan kita juga harus menjaga niat ya. Iya betul. Ya, kadang kan kita misalkan nolong tuh ada males-malesan gitu. Apalagi kalau misalnya gini nih, konteksnya si orang itu sering banget kita tolong, terus dia itu seringnya minta tolong juga, tapi dia kayak nggak mau berusaha. Jadi, wah, kayak pengalaman nih. Jadi akhirnya dia tuh kayak berusaha, dia nggak pernah berusaha untuk sesuatu yang sering banget dia minta tolong ke orang lain. Itu gimana tuh? Kalau menurut aku tuh ya kita bisa mulai stop untuk mengiyakan kalau dia minta bantuan kita pada kita. Soalnya tuh kata enggak atau menolak itu bukan berarti kita jahat. Bisa jadi itu sebuah rasa sayang kepada kita untuk orang itu tuh bisa berusaha sendiri. Kemudian enggak semua hal itu harus dibantu orang lain, harus bisa mandiri ya, dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya dia sendiri. Jadi nggak serta-merta minta bantuan terus gitu. Jadi kita harus kadang-kadang kita harus stop untuk memberi bantuan pada orang yang kayak gitu. Oh, jadi kalau misalkan dia udah keseringan minta tolong, mendingan kita stop gitu ya? Ya kita lihat situasinya dia bagaimana. Kalau dia masih ada usaha atau effortnya, ya kalau udah mentok ya nggak apa-apa kalau kita bantu. Tapi kalau dia belum usaha tapi udah minta bantuan, ya ngapain kita bantu ya nggak sih? Tapi kan lebih seneng gitu emang. Iya. Namanya nggak tahu diri. Nggak usah usaha tapi mendapatkan hasil gitu. Kalau dari Umar gimana? Kalau dari saya sendiri ada saatnya kita menolong, ada saatnya kita tidak menolong. Karena kalau kata orang sekarang ya itu kan ada namanya people pleaser. Itu mungkin banyak bagi sebagian orang itu berasumsi kalau misalkan kalau kita tidak menolong pasti kita dikira tidak baik. Padahal menurut saya pribadi kalau kita menolong kita pasti punya batasan, dan berbuat baik itu bukan karena kita ingin dihargai atau kita ingin disanjung seperti itu, tapi kita berbuat baik itu sebenarnya ya pure dari hati kita. Dan yang ditakutkan dari orang-orang yang people pleaser itu karena mereka takut tidak diterima atau mereka takut akan tidak sebuah penerimaan seperti itu. Jadinya mereka akan terus berbuat baik padahal itu toksik bagi diri mereka sendiri gitu. Jadi untuk sewajarnya kita harus tahu batasan kapan kita harus menolong. Kalau benar kata Mas Ojan tadi, kalau misalkan orang itu beretikat baik untuk effort atau put some effort bagi mereka ya patut kita tolong. Tapi kalau misalkan mereka sama sekali tidak mempunyai effort, ya buat apa? Berarti kan kita menolong orang yang istilahnya itu nggak mau ditolong seperti itu, karena mereka effortless, kayak nggak mau berusaha sama sekali. Jadi
kita membiarkan energi kita terserap ke orang itu, jadinya ya kita capek Yang sendiri. capek ya? Betul. Oh iya ya. Biasanya kalian nih contoh-contoh yang mungkin kalian sering lakukan berbuat baik itu seperti apa? Terus kalian merasa kalau wah ini kayaknya gue dimanfaatin nih gitu. Biasanya apa nih? Minjem duit, ngerjain tugas, gimana tuh? Mungkin lebih kayak ini ya, ngerjakan kerja kelompok gitu. Dalam sebuah kelompok itu kan pasti nggak cuma dari satu pemikiran aja kan, namanya juga kerja kelompok, bukan kerja kelompok gitu kan. Kerja kelompok. Yang kerja satu, Yang lainnya numpang nama. Iya benar. Betul. Itu yang mungkin sering membuat saya agak sakit hati ya, karena saya udah mencurahkan pemikiran saya, mencurahkan waktu, energi buat mengerjakan sebaik mungkin kerja itu, tapi yang lain hanya cengengesan, hanya numpang nama aja. Itu membuat saya kayak, padahal saya udah masih deadline tanggal segini, jam segini udah harus selesai biar kita bisa berdiskusi bareng, karena kan buah topik dari sebuah kerja kelompok itu kan hanya satu pemikiran dari beberapa pemikiran gitu kan. Jadi kalau misalkan hanya dari satu pemikiran ya buat apa kerja kelompok gitu kan. Kerjain aja sendiri. Iya betul sekali. Jadi itu yang mungkin di kehidupan sehari-hari yang masih banyak dilakukan ya, itu kerja kelompok itu. Jadi tentang tugas ya. Betul. Tugas kelompok ya. Iya. Kalau dari Fauzan? Mungkin selain tugas kelompok tadi, saya setuju sama Umar, itu kayak tugas-tugas tambahan pribadi, misal kayak edit video atau cariin sumber jurnal atau apa-apa, dia itu nggak usaha dulu, dia kayak ngechat dulu, minta tolong dong, kalau nggak bantuin dong cariin ini. Terus dia tuh nggak effort dulu sebelum minta tolong ke orang lain. Itu kayak yang ya agak gimana gitu ya, tapi ya mau nggak mau ya. Kalau di dunia DM atau mahasiswa kedokteran gitu, soal pinjem duit nih, ini kan kayaknya kalau soal pinjem duit bukan hanya di ranah anak sekolah, mahasiswa, sampai orang tua juga ada nih yang kayak begini nih. Nah itu gimana? Ada nggak di sekitaran kalian gitu? Kalau dari pengalaman saya pribadi, saya belum pernah ya menemukan itu ya. Emang Iya. levelnya udah. Jujur belum pernah sih yang sampai meminjam uang untuk itu, saya belum pernah jujur sekali. Oh jadi saya memang masalah kurang ngerti. kalian bukan soal uang gitu Kalau ya? misal buat pinjaman buat kebutuhan itu jarang, tapi kalau misal lagi keluar makan, yang bayarin ini dulu, yang bayarin itu dulu ya, kan. terus nanti baru kita langsung kasirnya di dia sendiri gitu ya, maksudnya di teman kita sendiri Iya. gitu ya. Oh itu sih nggak masalah. Hal biasa Hal gitu. biasa ya. Kalau misal ke teman dekat terus yang bayarin ganti-gantian kan juga hal yang biasa kan. Oh iya, Bukan yang ya kita kan masalah. termasuk tahu diri gitu Iya, ya. betul. Kemarin kita habis dibayarin, masa kita sekarang nggak ngebayarin gitu ya? Orang cuma ngopi doang gitu kan? Oh ya, jadi kalau di mahasiswa kedokteran nggak ada ya? Ya alhamdulillah ya lingkunganku ya. lingkungan kita nggak ada yang Oh, gitu. iya. Alhamdulillah agak baik-baik Baik-baik semua saja. orangnya. Oh baik-baik semua. Bukan sekedar baik juga sih, karena mereka cukup semua ya. Alhamdulillah. Amin. termasuk kalian cukup semua ya. Cukup lah, Alhamdulillah cukup ya. Jadi saya ini nggak pas ya pertanyaan ini ya, mau saya bawa agak panjang gitu ya karena nggak relate dengan kalian dengan kehidupan kalian. Jadi kalian ya bantunya soal tugas itu tadi ya. Kalau di lingkungan kita kebanyakan Lebih kayak ke tugas. Lebih ke tugas ya. Nah kalau misalkan ini nih tentang orang nggak enakan, kalian sendiri gimana tuh cara menolaknya supaya tidak menyakiti, atau kalian termasuk orang yang gimana nih kalau dimintain tolong iya atau ya masih mikir atau lihat sikon atau gimana kalian dari karakter kalian sendiri masing-masing, Umar dan juga Fauzan, kalian tuh tipe yang seperti apa gitu? Ya. Jujur loh apa namanya, selalu iya atau enggak gitu, atau lihat sikon atau gimana? Jujur ya, kalau dulu saya tuh kayak kalau ada orang yang minta bantuan ya iya aja, soalnya saya merasa kayak oh berarti saya dimanfaatkan, saya bermanfaat ya. Tapi kalau sekarang dipikir-pikir lebih lihat sikon sih, lebih lihat sikon. Saya ada prioritas enggak, saya ada tugas yang harus dikerjakan enggak, jadi lebih memprioritaskan diri sendiri dulu. Terus kalau misal kita senggang atau kita bisa bantu orang lain, kenapa enggak gitu. Oh iya, karena kan kegiatannya DM pun bukan DM, maksudnya mahasiswa kedokteran itu padat kan ya.
Ya kadang padat, kadang Kadang padat, kadang Kadang- kita longgarin. Iya kan? Maksudnya kan kita cari waktu luang Iya, sendiri gitu kan betul. ya. Soalnya yang saya tahu juga kan kegiatan-kegiatan anak-anak FK ini, wow, masya Allah. Ada juga yang sempat, maksudnya stres di awal gitu, karena mungkin SMA-nya nggak terlalu hektik gitu. Ternyata pas udah masuk FK, Oh, beda banget. kalian merasakan? Merasakan sangat banget sih. merasakan. Sangat merasakan. Ada perubahan-perubahan itu juga. Pasti. Perubahan pasti sih. Soalnya pas SMA yang nyantai, yang kita bisa mengikuti alur santai kita bisa, alur cepat kita bisa. Terus pas di dunia Kedokteran. klinik kedokteran itu kayak ya mau nggak mau kita harus ngebut. Oh iya sih, benar-benar. Kita Oke. harus beradaptasi gitu sih. Iya benar, harus beradaptasi ya, meskipun dengan perjuangan Iya. yang Walaupun badai menerjang, oh kita harus tetap kuat. oh iya, kayak lagu ya, Iya. walau badai. Dan Oh, kamu tahu juga Tahu itu dong. tahun kapan itu, Fauzan? kapan Kamu paling baru lahir. ya bener. Oke, ini kembali lagi ke karakter ini Umar sendiri, Oh, kayak kalau gimana? dari saya pribadi kan kebetulan saya di tes itu INFJ ya. Jadi Apa tuh? lebih ke introvert terus. Oh, kamu introvert. Ya, betul sekali. Nggak Jadi kelihatan ya. I have set my own priority. Jadi kalau misalkan saya mau bantu orang, saya lihat dulu apakah saya punya prioritas atau tidak gitu. Kalau misalkan saya punya prioritas sendiri, pasti saya akan menyelesaikan apa yang saya prioritaskan itu. Tapi kalau misalkan lagi senggang, saya lihat dulu orang itu apakah itu sebuah sangat-sangat urgent or not. Kalau misalkan sangat-sangat urgent, juga dilihat lagi apakah orang itu memang masih mau berusaha atau tidak gitu. Jadi saya punya batasan, kayak ini saya masih punya batasan atau masih punya barrier kapan saya bisa menolong orang itu atau kapan saya menolak untuk tawaran itu gitu. Jadi kalau dari saya pribadi lebih ke lihat situasi sama lihat ke effort dari orang itu, apakah orang itu yang terkenal dengan istilah problematic people or not gitu. Oh iya. Kadang kan kita dari sekumpulan pertemanan kita tahu ya, Betul. maksudnya dari si temen ini, ini tuh ternyata gini loh. Iya, Kak aku juga minta tolong. Kak aku juga gitu ya. Jadi Betul. melihat gitu Betul. ya, melihat gimana sih teman kita ini gitu ya. Oke. Nah kalau misalkan kalian pernah nggak merasa, aduh kapok nih sama orang ini gitu, atau kapok deh nolongin yang seperti ini gitu. Bukan hanya ke objeknya aja, tapi mungkin dari sikonnya, dari keadaannya yang bikin kalian kayaknya nggak lagi deh kalau nolongin yang soal ini, karena mungkin dirasa kitanya mungkin kurang mampu, atau mungkin kitanya juga ya nggak bisa, atau orang itu juga yang mungkin nggak ada feedbacknya ke kita, atau seperti apa, gimana tuh? Lebih ke ini sih, lebih ke situasi. Soalnya saya pernah punya pengalaman itu ya dulu waktu masih sekolah preklinik, itu terkait dengan pembuatan paperan duniawi, buat jurnal seperti itu. Duniawi. Rasanya beda ya. Saat buat jurnal itu kebetulan saya kan sering ikut lomba seperti itu. Nah, saya udah punya tim saya pribadi, tim saya yang buat jurnal itu untuk diikutkan lomba. Nah, kebetulan ada teman saya yang emang membutuhkan satu orang lagi. Nah, kebetulan kan itu pas itu saya masih zaman bodoh-bodohnya dan belum tahu batasan untuk tolong. Jadi saya mengiyakan itu, padahal topik dari jurnal yang saya ingin lombakan itu berat. Jadi kayak saya overwhelmed di situ, jadinya kayak apa ya, aduh saya kapok nih nolong orang ini. Maksudnya pribadi prioritas saya terlepaskan dan saya jadi kebagi fokusnya gitu. Jadi dua-duanya nggak selesai seperti itu. Oh jadi gimana tuh? Akhirnya ya saya kumpulkan apa adanya gitu. Jadi yang satu nggak selesai karena dia juga malesan orangnya, terus saya juga terbagi fokusnya. Jadi saya nggak fokus ke apa yang saya buat itu. Jadi ya udah saya kapok nih, saya nggak bakal mengulang itu lagi gitu. Oh, padahal kan kamu sebenarnya udah bisa fokus dengan satu tim Betul, kamu itu betul. gitu ya. Jadi Cuma saya- karena ada tambahan si orang Teman. itu tadi gitu. Jadi akhirnya kebagi-bagi. Kebagi-bagi. Duh sayang banget ya. Betul. Terus kelanjutan lombanya jadi bagaimana? Ya tentu tidak menang. Iya, ya nggak apa-apa ya kan, bisa Apa. dicoba lagi. Betul kan, gitu ya. pengalaman kan. Pengalaman Iya. pelajaran Iya, hidupnya. hikmahnya jadinya hikmahnya. Emangnya saya jadi tahu batasan dan saya akan menjadi orang yang tidak people pleaser ya. Kayak jadi lebih tahu batasan dan kapan kita harus nolong, kapan tidak.
Jadi saya tahu barriernya di mana, batasnya di mana, saya jadi lebih tahu gitu. Karena itu memang sayang banget ya. Sayang. Maksudnya kamu udah punya tim, kamu udah bisa ngolah semuanya dari satu tim itu, maksudnya yang punya satu pemikiran yang sama gitu. Tapi ternyata karena kehadiran orang itu ya, aduh semangat ya. Gak apa-apa ya. Oh, kamu baru ngasih semangat sekarang, Fauzan. Semangat ya. Dari Fauzan gimana? Ada nggak rasa-rasa kapok di situasi ataupun juga ya tentang menolong orang itu ya. orang. Kalau menurut saya tuh, kalau sepengalaman saya nggak pernah ya. Ya alhamdulillah, saya diselamatkan dari orang-orang yang tidak tahu diri, tidak tahu diri. Iya benar. Ya kalau berpendapat aja ya dengan kasus-kasus yang kayak gitu, jangan kapok jadi orang baik. Jadi kita harus tetap menolong ya sesuai dengan batasan-batasan kita, sesuai dengan batasan-batasan yang kita buat. Terus kebaikan itu nggak salah, yang salah itu sasarannya, ya nggak sih? Iya sih, iya. Sasarannya orangnya kah atau momennya kah? Kan orang yang sama momen yang berbeda kan juga bisa membuat momennya itu juga beda, atau timbal baliknya kan juga beda, kan juga bisa. Jadi kita harus ya melihat segala sisi. Jangan melihat dari satu sisi aja. Jadi emang intinya tuh kayak kita berbuat baik tuh nggak ada yang salah. Yang penting niatnya kita memang baik, niatnya kita memang menolong gitu ya. Jadi terusin aja gitu ya. Mau nanti feedbacknya seperti apa ya sudah, itu apa kata gimana gitu, apa kata nanti aja gitu. Tapi kalian ini nggak sih punya tips nggak sih kalau misalkan melihat situasi yang kayaknya ini orang butuh banget nih bantuan kita, atau ini orang ternyata enggak sih, cuma mungkin ngetes aja nih, ngetes kebaikan kita gitu. Mungkin ada yang bilang Fauzan nih baik orangnya gitu, Umar ini enak kalau diajak diskusi gitu. Akhirnya kan jadi ada tuh ya kadang ya orang-orang yang kayak mau ngetes, oke lah pura-pura gitu. Kenapa jadi julid? Oke, gimana kalian? Kalau pengalaman ya membedakan gitu. Kalau mungkin pertama kali misal orang yang nggak terlalu deket sama kita, terus kita minta tolong, ya kalau pertama-tama sih ya kenapa enggak ya, kalau kita bisa, selama kita ada waktu, nggak ada prioritas yang kita kerjakan, ya kita bisa tolong semampu kita. Terus kalau misal dia ngetes ke saya ya masalah dia, kenapa dia ngetes ke kita, ya nggak sih? Oh iya. Kan kita nggak butuh dia ngetes kita baik atau enggak. Benar. Kan kita butuh ya kita jalan hidup sendiri aja, kita lurus aja. Kalau kita mau bantu ya bantu aja. Kalau kita nolak ya mesti kan ada alasannya kenapa kita menolak gitu. Umar. Kalau dari saya pribadi, saya akan menanyakan ulang ke orang gitu. Misalkan ini konteksnya misal minta bantuan tugas seperti itu ya. Misalkan Mar, boleh minta tolong nggak? Tolong buatkan tugas ini. Terus saya akan tanya, boleh, tapi kurang yang apa ya? Jadi saya nggak semuanya saya kerjakan, at least dia masih punya effort. Karena sebelum saya membantu orang, pasti saya akan melihat sampai mana sih effortnya orang itu, atau sampai di mana sih dia akan berusaha, biar kita sama-sama bekerja. Itu nggak semuanya dari saya. Nanti kan dia lebih tahu juga dengan tugasnya itu gitu. Terus yang kedua, dilihat dari yang tadi saya bilang, dari prioritas saya sendiri. Kalau misalkan saya punya prioritas pribadi, maka saya akan tidak sungkan untuk menolak. Karena menurut saya pribadi ya sebenarnya bukan egois ya, tapi kan kita punya prioritas sendiri. Jadi itu bukan sepenuhnya egois gitu. Terus berikutnya, selain effort dan prioritas pribadi, juga terkait dengan background dari orang itu. Pasti banyak lah, kalau misalkan kita udah kenal ke orang lain, ada yang backgroundnya problematik, ada yang enggak gitu, tergantung. Terus kalau misalkan ada orang baru dikenal nih minta tolong kita, ya kita pasti lebih berhati-hati, kira-kira ini orang siapa sih? Siapa sih? Pasti kita akan tanya ke teman kita atau ke yang lebih kenal dia gitu. Dan itu yang buat kita lebih aware terkait kita boleh nggak sih bantu orang kita atau tidak. Tapi semua itu tergantung dari niat kita. Kita diniatkan, kita niat baik mau membantu seperti itu. Tapi kalian pernah nggak sakit hati gitu dengan orang yang sudah kita dibantu, tapi ternyata dia hanya memanfaatkan atau tidak tahu diri itu? Sampai sakit hati gitu. Kalau sakit hati pernah, cuman ya udah let go aja gitu. Jadi maksudnya jujur tuh kayak pernah gitu ya punya rasa sakit hati. Fauzan juga? Ya pernah. Jadi ya cuman ya kalau ngerasa ya pernah, terus selanjutnya ya
kadang let it go, kadang kita bisa omongin ke orang lain. Gosip-gosip. Digosok makin sih. Iya benar-benar. Ya kan, biar teman-teman kita tahu kalau orangnya itu kayak gini. Jadi ya Lebih aware mereka. lebih aware kalau Oh, iya, kalau iya. misal yang dengar teman deket dia kan bisa diingetin juga. Oh, kamu tuh kayak gini, harusnya kayak gini-gini. Jadi kamu gak takut kalau misalkan dilaporin? Maksudnya kan dari teman ke teman gitu. Kamu itu diomongin Fauzan gitu. Ya, kenapa takut? Oh, karena kamu benar. Iya, Ya kan? Iya, kita iya. benar, kita nggak salah. Kalau misal mereka ngerasa kita salah, berarti bukan teman kita dong. Oh, Iya, gitu bukan ya. circle kita. Wah, sih kamu Circle. Iya. Kita kan lingkaran, kamu kan kotak persegi, nggak ke situ ya. Kadang emang kita tuh ini ya, kalau misalkan udah ngebantu orang gitu, tapi orang itu jadi kayak terus-terusan minta bantuan, itu ada perasaan risih nggak sih? Kan kayak kita misalkan kita bantu deh gitu, mungkin kayak terkait uang gitu ya misalkan, kita bantu deh itu. Terus akhirnya dia kayak ngejagain, kalau gue nggak punya uang, kayaknya gue minta nih ke sini gitu. Ini pembahasan lain ya, bukan Iya. pengalaman ya. Saya kan karena ini bukan pengalaman kalian ya. Kalau kayak gitu, gimana tuh? Jadi akhirnya dijagain, kita itu dijagain sama orang gitu. Padahal kan niat awal kita memang maunya ngebantu, tapi orang melihatnya atau orang memanfaatkannya jadi kayak ngejagain kita gitu. Gimana tuh? Duh, bukan pengalaman Aduh, lagi ya. Mana ya? Apa ya? Mau jawab takut salah. Aduh. Soalnya kan kita belum pernah ya. Oh, Takutnya iya. kita nanti yang kayak gitu kan. Enggak lah. Ya, semoga enggak ya. Semoga Enggak. enggak. Ya kalau menanggapi kayak gitu ya, ini POV kita Iya. nanganin yang minjemin atau yang Ya dipinjemin. terserah kalian. Ya kalian yang jelas yang ngebantu dong. Ngebantu, Maksudnya ya. yang niat awalnya kalian ini ngebantu, tapi ternyata kalian tuh malah dijagain gitu loh. Ya harus bilang tidak sih. Jadi ya tahu batasan aja deh. Kalau misal udah dijagain kan berarti kita jadi mata pencarian dia. Betul juga. Pemasukan nih. Iya, kayak infolog. Vlognya minjem ke kita. Iya. Jadi ya kita tahu kata cukup lah. Oh nggak bisa lagi ada yang kita butuhkan. Yang sebelumnya bisa diminta lah. Kalau ditagih lah cara kasarnya. Kalau misal orang itu minjem terus kembaliin mah nggak masalah. Tapi kalau kan banyak kan orang sekarang yang minjem lebih galak daripada yang Iya, minjemin. Banyak ya, yang Banyak kayak gitu gitu. kayak kok bisa ya? Ya meskipun itu bukan pengalaman kamu sih Iya, ya. tapi kayak kok bisa ya? Udah Ada- dibantu tapi kalau Malah lebih galak. lebih galak. Iya ya. Kalau dari Umar nih. Kalau dari saya POV sih. POV Oh, iya. POV ya. Bukan pengalaman. Iya. Kalau dari saya pribadi 1 kali 2 kali oke. Misalkan dia butuh banget nih biaya buat misal beli apalah gitu. Oke 1-2 kali oke. Terus 3 kali 4 kali wah patut dipertanyakan nih. Kira-kira dia ada masalah apa ya? Kira-kira apa sih dia kok bisa minta terus ke saya gitu? Apa ada masalah di keluarganya? Apakah ada masalah kayak gimana? Itu yang patut kita pertanyakan sehingga kita bisa membuat pendekatan ke dia. Kamu ada masalah apa sih? Cerita dong kok kamu sampai 3 kali 4 kali minjem ke saya gitu. Terus berikutnya lebih ke tadi kayak apa punya batasan ya. Kalau misalkan udah 3 kali 4 kali ya kayaknya nggak dulu deh karena mungkin kan kita juga punya kebutuhan pribadi ya yang Benar. pasti lebih penting daripada untuk minjemin dia gitu loh. Mungkin apalagi kalau misalnya kita tahu dia cuma beli pop art kayak oh my god enggak gitu. Beli apa? Kayak kandungan kunci atau beli pernak-pernik yang nggak penting banget atau bukan basic need gitu loh. Ya itu kayaknya nggak mungkin minjem juga ya ke situ Tapi ya. ada gitu, kasusnya itu ada. Saya tuh ada. Oh, Saya baca-baca iya. oh ada ya ternyata yang kayak gitu untuk itu gaya nggak penting ya. gaya hidupnya dia sangat hedon gitu jadi Oh, gitu seperti itu jadi kayak kita ya Pak patut untuk menolak itu gitu loh. benar. Kalau kalian sendiri hedon nggak sih? Enggak, kalau aku masih irit aku. Irit. Hitungannya mateng. Hitungannya matang. Oh, hitungannya Harus diperhitungkan makannya. Oh, gitu. Ya, latihan aja Sebagai sih. anak kos yang baik Oh. dan berbakti pada orang tua ya kita harus Ih bener Iya. cakep tuh cakep. Soalnya Iya bener. uangnya bukan uang kita mandiri. betul kita iya. belum menghasilkan uang jadi kita
ya Harus malu lah ya iya. kalau misalnya kita hedon gitu loh. Oh, Harus ini. tahu diri sendiri. Betul. Oh, itu jadi akhirnya bagus sih positifnya ya. Maksudnya karena kalian sudah terbiasa dengan hitungan-hitungan itu, hitungan yang matang gitu ya. Jadi nanti ketika kalian sudah punya uang sendiri, menghasilkan sendiri, itu kayak lebih eman gak sih? Iya betul. benar. Iya Udah kan? kerja keras kita tapi Iya. hedon kan Kayak kurang Sayang gitu. ya? Iya, Sayang banget. Ya Allah, ini DM yang keren ini ya. Kecuali hedonnya ke umrah gitu alhamdulillah gitu Oh ya. iya, benar. Ya Allah, iya ya. kebutuhan ya itu ya. Kebutuhan gitu umrah. Oh iya sih, itu sih emang nabung ya, Iya. target gitu ya. Target, betul, betul. Target nanti lulus abis dari DM ini udah maksudnya lulus udah jadi dokter beneran ya. Udah ada penghasilan lah. Udah ya. ada penghasilan, maksudnya udah ada penghasilan. Nah itu bisa disisihin untuk umroh. Insya Atau Allah. untuk tabungan-tabungan yang lainnya. Iya betul. Bener, apalagi kan kalian cowok. Betul Ya sekali. kan? Waduh, betul. Berat nih. Aduh, gimana ini nanti tanggung jawabnya buat ngebawa anak orang Iya, gitu ya. betul sekali. Iya, iya. Tapi kalau sekarang udah ada basicnya, hitungannya matang, ya itu sih bagus sih kalau menurut saya. Karena seorang cowok memang harus punya apa ya, harus tahu yang mana prioritasnya, Betul gitu kan sekali. ya. Apalagi soal keuangan gitu. Oke, jadi yang terakhir nih ya, pesannya untuk sahabat Aliyah yang menonton gitu ya. Jadi orang yang baik, yang cerdas itu gimana nih? Kira-kira pesannya. Jadi yang cerdas. Bener sih, jadi orang baik itu hebat, tapi jadi orang yang baik dan bijak itu luar biasa. Oh. Jadi kita harus tahu cara memilah mana orang yang harus kita bantu, mana orang yang tidak perlu kita bantu, dan mana orang yang ya lihat situasinya kita harus bantu atau enggak, gitu aja sih. Oh, oke. Dari Umar. Kalau dari saya, being a good people nowadays is rare ya. Maksudnya sangat-sangat langka dan sangat jarang karena di zaman dunia yang sudah fana ini, yang sudah rusak ini, maksudnya tuh susah ya untuk menemukan orang baik itu. Jadi kalau misalkan kita bisa menjadi orang baik ya why not gitu. Asalkan kita masih punya batasan dan kita masih punya barrier masing-masing sehingga kita bisa tahu nih kapan kita harus berbuat baik atau tidak. Walaupun sebenarnya berbuat baik itu sangat-sangat disarankan atau emang diperlukan gitu. Jadi semua itu akan berawal dari niat kita sendiri. Kita niatnya berbuat baik ya udah itu sudah lebih dari cukup itu sih. Oke. Wah mantap sekali nih. Tadi kalian menepuk teman-teman kalian ya, sekarang tepuk sendiri. Yang penting belum untuk sakinah aja. Oh iya belum kalian. Tepuk sakinah. Apa sih saya aja lo lupa nggak hafal. Pasangan Oh iya. Sudah apa? Sudah siap ini. Oh sudah siap ya. Yang Oh, minimal harus hafal dulu. dulu ya baru nanti langsung prakteknya. Iya, nggak tahu itu prakteknya kapan ya. Kalau kalian mungkin berpapasan dulu gitu ya. Betul, Ya kan berpapasan dulu sama kali ini jodohku gitu ya. Tapi harus tetap menundukkan mata. Oh, iya benar. Ya, Insya benar. Allah. Oh, iya. Ya, benar. Kalian asli mana nih? Oh, kalau saya Cilacap, Cilacap iya sih. Cilacap itu Jawa Tengah nggak sih? Jawa Tengah perbatasan. Iya kan, tapi masuknya Jateng ya. Jawa Tengah, betul. Jateng ya. Lebih ke ngapak nggak? Betul, dia ngapak. Tapi kok kamu nggak ngapak? Iya, nggak kelihatan ya ngapaknya. Iya, nggak kelihatan ngapaknya, tapi Jawanya juga dia nggak ada. Karena dari kecil Kak saya dari jarang banget pakai bahasa Jawa gitu. Oh, bahasanya apa tuh? Indonesia. Kebetulan ya emang Oh, emang ya itu. blasteran ya, blasteran Iya, ya. betul. Oh, blasteran mana? Papa Chinese. Oh, terus ibu? Dia di Jawa. Oh, ibu di Jawa. Tapi alhamdulillah Muslim ya. Alhamdulillah. Oh. Sudah muslim. Sudah Muslim. Berarti pernah dulu. Pernah. Oh, mu'alaf. Betul. Oh, masya Keren sekali, Allah. Masya Allah. Berapa tahun nih Muslim? Oh, sejak saya SD gitu. Oh, masya Allah. Oh, perubahannya? Alhamdulillah menemukan jalan yang benar. Iya benar-benar. Kalau Fauzan asli mana? Asli Sragen, tahu Sragen nggak? Sragen tahu dong, Jawa Tengah. Iya, Sragen. perbatasan Ngawi kan Jawa Timur. Sragen itu perbatasan sama Jawa Timur. Iya. Iya, Jawa. Iya. Jawa Tengah kan ya. Jawa Tengah. Iya, Perbatasan sama keren. Jawa Timur. Oh iya Sragen aku tahu pernah ke alun-alunnya yang ada gini-giniannya Iya. itu kan Yang apa sih? gading-gading. gading Iya. ya kan bener kan Iya. iya aku punya videonya di sana tapi aku nggak tahu rumahmu Mampir lah nanti. Iya tapi jauh banget Iya sih. Sragen terus ini tambah jauh Iya, tambah jauh. jauh ini kayaknya nggak bisa dimampir ya kalian yang mampir ke rumah kayaknya sama-sama di Lumajang
Oke, jadi poinnya itu menolong orang lain mulia, tapi jangan sampai kita mengorbankan diri sendiri, Betul, gitu benar ya. banget sih itu. Ya, jadi kita boleh terus menolong. Wajib tapi sih, wajib. ya wajib. Wajib menolong. Wajib. Tapi jangan sampai justru kita yang Kehilangan diri sendiri. Benar banget. Oke, terima kasih buat kalian berdua ya, buat Umar dan juga Fauzan. Sukses selalu. Amin. Ya. Semoga bisa jadi kepala rumah tangga Amin, ya yang baik Allah. ya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih.